Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadlur Rahman dan saya sendiri berasal dari kelompok 6 dan kelompok 6 tersendiri ada beberapa anggota teman saya yaitu Mbak Yazid Amalin dan M. Haikal Rahman. Di sini kami mengambil judul untuk proyek akhir Science Data itu analisa topik modeling fenomena vibe coding di kalangan programmer dan orang awam. Nah, latar belakang mengapa kami mengambilkan proyek ini, konteks fenomena kemunculan alat bantu berbasis generatif AI seperti Cursor, Windsurf, dan Devin, dan lain-lain memicu perdebatan global dalam industri teknologi. Muncul istilah vibe coding, di mana hambatan teknis pemrograman semakin menurun, memungkinkan orang awam membuat aplikasi dengan bahasa alami. Permasalahan, terjadi polarisasi narasi yang tajam di media sosial seperti Twitter dan atau X. Yang pertama, isu disruptif. Ketakutan bahwa AI akan menggantikan peran manusia khususnya junior developer. Yang kedua, itu evolusi workflow, pemandangan praktisi bahwa AI adalah alat produktivitas dan standar baru industri AI as a tool. Tujuan analisis, proyek ini menggunakan teknik text mining dan topik modeling NMF untuk mengidentifikasi dan memisahkan topik-topik tersebut. Tujuannya adalah untuk memetakan perbedaan perspektif antara kalangan programmer profesional yang membahas alat dan keamanan dengan orang awam yang membahas isu eksistensial dan karir. Oke, kita lanjut aja ke bagian pengumpulan datanya, yaitu kami menggunakan data scraping. Jadi metode scraping, jadi pengumpulannya dan penyatuan datanya. Jadi tahap ini berfokus untuk mengambil data mentah dari Twitter menggunakan library Tweet Harvest. Proses ini yang dilakukan diliputi yaitu satu, persiapan lingkungan, instalasi Node.js dan dependensi sistem yang perlu dijalankan scraper. Yang kedua itu definisi kata kunci atau keyword menggunakan strategi pencarian terarah yang dibagikan menjadi tiga kategori, yaitu hype dan fenomena, coding, anyone can code, terus tools dan produktivitas, Cursor AI, Windsurf, GitHub Copilot. Yang ketiga itu isu karir, AI replace programmer, junior developer replace it. Terus yang ketiga, eksekusi scraping, mengambil 100 tweet terbaru untuk setiap kata kunci menggunakan data real time. Penyatuan data, merging, mengubah seluruh file CSV hasil scraping menjadi satu dataset utuh. Yang kita akan masuk ke bagian kodenya. Jadi from Google Colab import user data. Jadi kita membuat autentikasi token untuk user. Itu ini bakal kita gunakan untuk Twitter autentikasi token. Terus ini kita menginstal bagian library yang bakal kita gunakan. Terus ini untuk dependensi semacam app, apt-get, update, dan lain-lainnya. Begitu juga dengan ini, kita mengupdate semua library yang bakal kita gunakan atau dependensi yang kita menyiapkan beberapa library seperti Pandas, OS, Time. Terus ada keywordnya. Terus kita kasih limit 100 data masing-masing keyword. Terus kita tahap 1 masuk ke scraping tools. Jadi kita buat perulangan. Jadi kita buat file name yang sesuai dengan eh, masing-masing dari keyword tadi. Jadi keywordnya kita masukin, terus kita buatin dalam bentuk .csv. Kalau sudah, nanti kita bakal berhasil membuat library dan di sini saya menggunakan library import Pandas dan import Globe OS. Di sini saya membuat folder path-nya itu content.tweets slash data. Terus menggabungkan semua file CSV yang ada di dalam path tadi. Terus setelah berhasil masukin ke dalam 10 data frame. Nah, di sini langsung memulai perulangan untuk mulai penggabungan dari semua dataset yang dari masing-masing keyword. Terus masih masuk ke dalam proses penggabungan sampai final datasetnya udah berhasil dikumpulkan, lalu kita melakukan pengclearan atau pembersihan pada datasetnya. Di mana nanti hasil datasetnya kita simpan di final DF clean. Oke, mungkin cukup sampai sini yang bisa saya jelaskan. Yaitu topik selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu data loading.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Eka Rahman, NPM 223510 508. Di sini saya diberikan tugas dari teman-teman saya yaitu menjelaskan tentang data loading, yaitu supaya kita mempersiapkan lingkungan dataset untuk sebelum analisis teksnya dan langkah-langkahnya seperti instalasi library yaitu mengunduh model bahasa Specie and Core Web Transfer dan memuat pustaka penting untuk NLP ini dan memodelkan topik NMF dan TF-IDF. Yang kedua, eh, pemuatan data, yaitu membaca dataset hasil gabungan dari dataset final gabungan CS bahasa Inggris saja, karena kami scraping datanya terlalu ada berbagai macam bahasa. Nah, kami berfokus pada bahasa Inggris. Langkah ini krusial untuk menjaga konsisten analisis sematik, mengingat stored word dan model lexical yang digunakan bahasa Inggris, berbasis bahasa Inggris. Nah, pertama kita akan mendownload library-nya. Lanjut kita akan meloading dataset yang telah scraping oleh teman saya. Dan selanjutnya kita panggil fungsi untuk memilih bahasa Inggris saja. Karena sudah saya bilang tadi, ini berbasis bahasa Inggris, modelnya berbasis bahasa Inggris. Dan kita dapat jumlah datanya 990 data. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu tokenizer dan lemmagitation, yaitu tahap yang bertujuan membersihkan data mentah dan mentadarisasi teks agar optimal untuk analisis mesin. Langkah-langkah dilakukan yaitu yang pertama text cleaning, seperti menghapus URL, caption, mention, angka, tanda tanya, atau sebagai berikut. Jadi kita hanya huruf saja. Selanjutnya menghapus kata-kata yang tidak bermakna seperti and, the, is, dan sebagainya dari bahasa Inggris. Yang ketiga yaitu lamination, yaitu mengubah kata yang beribuhan menjadi bentuk dasar. Contohnya coding, imbuhannya ing, jadi kita membuat kode, menjadikan kode dan replace jadi replace, yaitu menggunakan NLTK word lamination. Ini penting untuk menyatukan variasi kata yang memiliki makna yang sama. Nah, ini untuk kode stored word yang mana kata-kata yang tidak diperlukan kita hapus. Dan ini menghapus kata-kata seperti hashtag tadi, link dan sebagainya. Selanjutnya kita akan elimination kata-katanya. Pertama kita download modelnya, lanjut kita lamination. Lalu, setelah kita dapat data tersebut, kita akan mengcopy dan kita tampilkan. Yang mana ini hasil dari cleaning teks tersebut, seperti tidak ada angka dan hurufnya dijadikan kecil. Oke, selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Yazid Amalin dengan NPM 2203512009 dari kelas 5K. Saya akan menjelaskan lanjutan dari proyek kami, yaitu Exploratory Data Analysis atau EDA. Nah, jadi kami telah membuat top words bar chart dan juga tweet length distribution, di mana ini menjelaskan 15 kata yang paling banyak di tiap-tiap tweet. Dan kemudian tweet length, di mana berapa banyak teks kata pada setiap tweet. Nah, bisa dilihat di sini ada 15 kata yang paling sering muncul setelah cleaning, yaitu AI, coding, code, developer, dan lain-lain. Dan yang paling rendah ada vibe coding juga programmer. Jadi lebih banyak menjelaskan bagaimana AI dan coding itu yang paling rendah ada vibe coding yaitu programmer. Baik, selanjutnya ada distribusi panjang tweet. Ada sekitar 25 tweet dengan panjang kata 130 ke atas. Dan juga kita bisa lihat banyak juga tweet yang di atas 100 ya. Itu di atas 50 kata. Jadi tweet yang kami script itu lumayan panjang argumen tiap-tiap orang tentang vibe coding ataupun AI. Nah, untuk selanjutnya adalah implementasi dan analisa topik modeling, di mana tahap ini merupakan inti dari analisis kami, di mana pola tersembunyi dalam teks diekstraksi menjadi topik-topik yang dapat diinterpretasikan. Proses ini terdiri dari 4 langkah utama.
Yang pertama ada feature extraction menggunakan TF-IDF, yaitu mengubah data teks yang telah kami bersihkan tadi menjadi representasi numerik untuk tiap-tiap teks, untuk tiap-tiap kata. Digunakan untuk menangkap frasa penting. Nah, kemudian modeling menggunakan NMF, yaitu Algoritma Non-Negative Matrix Factorization, untuk mengelompokkan dokumen ke dalam 5 topik laten berdasarkan kookurensi kata. Seberapa banyak kata tersebut sama, ada beberapa kata yang sama, yang saling berhubungan dalam satu tweet. Nah, selanjutnya topik assignment, setiap tweet diklasifikasikan ke dalam satu topik berdasarkan skor probabilitas tertinggi tanpa menggunakan threshold agar keseluruhan data itu terpetakan. Dan yang terakhir adalah labeling dan visualization, memberikan label deskriptif pada setiap topik dan memvisualisasikan distribusinya menggunakan diagram batang untuk melihat dominasi narasi. Nah, di sini kami mengubah teks menjadi representasi nilai dengan TF-IDF. Kami menggunakan TF-IDF Factorizer dari Scikit, dari library Scikit. Dan kemudian kami akan mengubah DF clean text, menggunakan factorizer yang telah diinisialisasikan tadi. Nah, selanjutnya menggunakan NMF model, kami memilah 5 topik utama. Dari sini ada N components 5. Nah, ada 5 topik yang kami temukan dengan kata kunci yang berbeda. Ini ada cloud, cursor, AI, coding, programmer, replace, AI replace, copilot, GitHub, vibe coding, dan juga developer AI debugging. Nah, selanjutnya kita juga bisa melihat hasil topik modeling, hasilnya di sini, dan juga topik ID diklasifikasikan di topik yang mana, dan topik score. Nah, jadi kita juga bisa melihat contoh tweet dari topik 1, topik 2, topik 3, topik 4, dan topik 5. Sini kita bisa lihat tentang AI cursor, atau AI replace decision, better than programmer, GitHub Copilot, cooking vibe coding, dan juga yang terakhir lebih ke general ya, software, investigation developer, engineer developer, dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah labeling dan visualization. Dari kata kunci yang kita dapat, sini, keukuran si kata, kita bisa menyimpulkan menjadi topik-topik tertentu. Yang dimana topik pertama itu lebih menjelaskan tentang AI coding agents atau coding tools seperti Cloud atau Cursor. Yang kedua adalah isu pergantian pekerjaan, di mana apakah AI akan mereplace programmer. Yang ketiga ada productivity tools kayak GitHub atau Copilot. Yang keempat ada vibe coding dan paradigma baru di mana orang-orang awam bisa ngoding atau bisa membuat sebuah software development tanpa memahami sintaks-sintaks yang rumit. Dan yang kelima ada general, yaitu software development and debugging. Dan kami membuat bar chart-nya untuk melihat seberapa banyak distribusi topik-topik yang ada di Twitter berdasarkan analisis kami. Nah, mana topik paling tinggi itu distribusinya ada di general, software development and debugging, di mana programmer dan juga orang awam itu membahas tentang software development dan juga debugging. Yang kedua ada AI coding agents, di mana dari scraping, tweet-tweet yang kami scraping lebih membahas tentang AI coding agent. Yang ketiga ada vibe coding dan paradigma baru. Yang keempat ada productivity tools, dan yang terakhir adalah isu pergantian pekerjaan. Nah, kesimpulan yang dapat kami simpulkan di sini bahwa dari analisis kami, programmer masih dibutuhkan dan juga AI coding agent seperti Cloud atau Cursor itu membantu programmer dan juga orang awam yang mana untuk membuat sebuah software atau app baru supaya cepat diselesaikan. Dan juga isu pergantian pekerjaan itu lebih sedikit ya. Jadi programmer tidak akan di-replace anytime soon. Jadi AI saat ini lebih banyak digunakan sebagai tools atau alat bantu programmer. Baik, sekian dari proyek kami. Apabila ada kurang atau salah kata, mohon dimaafkan. Saya yang Amalin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.